pemirsa podcast Indonesia, ketemu lagi nih, ini dari podcast Jatra Kaki-Kaki ya. Kali ini kita mengupas tuntas tentang AC mobil. Jadi edukasi tentang AC mobil ini, kebetulan kedatangan tamu dari Toran AC mobil ya, dengan Kang Wahid. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana perjalanan kemari, Kang? Ya lumayan lah. Namanya ya? jam kerja, hari kerja, Ya. Jakarta udah biasa. Macet ya. Iya, tantangan itu Iya, nggak masalah. oke. Jadi kali ini terima kasih loh, Kang, kehadirannya di podcast Jatra Kaki-Kaki ya. Kami sengaja kita podcast Jatra Kaki-Kaki bikin konten-konten masalah di bidang otomotif, Kang. Jadi ini giliran Kang Wahid ya, kami undang di sini ya untuk jadi narasumber yang terpercaya dan yang berpengalaman di AC mobil. Apalagi AC mobil saat ini memang benar-benar sangat dibutuhkan dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini. Kang Wahid ini alhamdulillah tetap survive ya, eksis ya di bidang AC mobil ya. Itu. Oh ya, Kang, kita ngomong-ngomong nih, Kang Wahid itu merintis Toran AC mobil yang di Jakarta Selatan ini udah berapa lama ya, Kang? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan mengundang saya ya, untuk sebagai mungkin ya berbagi pengalaman lah gitu. Sama-sama lah, ya. Saya memang bicara berpengalaman memang cukup lama. Ya. Saya singkatnya. Iya, singkatnya ya. Saya mengenal teknik dingin itu mulai tahun 87 di teknik dingin ya. Itu dari AC rumah, kulkas, AC sentral, truk, explore, itu semua. Dasarnya itu ada. Memang dasarnya teknik dingin saya ada. Tapi sejak tahun 90 saya fokus untuk di otomotif. Iya. Tahun 90 ya. Tahun 90. Nah, tahun 90 ke otomotif dan saya pernah bekerja suatu perusahaan besar, pernah dikirim ke luar negeri di trainer di Jerman. Iya. Ditempatkan setelah sana selesai kita di training sampai hampir 3 bulan. Lalu saya dikirim ke Timur Tengah ya. Ya Timur Tengah, sampai Timur Tengah saya di rumah ditempatkan di Saudi Arabia. Iya, hampir 3 tahun, hampir 2 tahun 6 bulan nggak salah itu ya. 6 bulan ya. 2 tahun 6 bulan di sana. Pulang dari sana saya ya alhamdulillah udah punya modal, saya merintis buka sendiri di dunia otomotif terutama di AC-nya, auto aircon-nya gitu. Nah, mobil ya. Akhirnya pulang dari Arab Saudi. Iya, itu pengalaman. Jadi ke Jakarta gitu. Terus buka langsung di Toran AC. Betul, iya, betul. Mulai tahun 96 itu merintis di otomotif. Mulai ya, pertama tidak langsung buka diri, saya masih karena saya istilahnya lama nggak tahu perkembangannya gini di luar kan juga. Saya cari pengalaman dulu bagaimana untuk ngelola bengkel itu. Saya bekerja dulu sama teman. Ya. Itu ngelola satu bengkel dan saya udah bisa. Saya tahun 2000 saya buka sendiri. Gitu. Tahun 2001 buka. Iya, 2000 tahun 2000 itu. Betul, itu lokasinya di mana? Lokasi saya di dekat Pengadilan Jakarta Selatan di Jalan Madrasah Raya nomor 3 Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Jeruk Purut itu ya? Iya, dekat makam Jeruk Purut. Nah, ini pemirsa, alamat Toran AC mobil ya di Jalan Madrasah Raya nomor 3. Di save nih suatu saat akan membutuhkan gitu. Monggo silakan sharing-sharing dengan Kang Wahid untuk tentang AC mobil yang ngadat-ngadat gitu. Yang diperbaiki dan bagus kembali. Gitu. Insya Allah. Terus Kang, itu dari tahun 2021 pertama merintis itu pelanggan
semua kalangan ya, semua perusahaan juga, pribadi juga, tapi yang mayoritas banyak kan pribadi. Pribadi, Nah, ya. pribadi. Dan saya selama ini marketing saya itu hanya sound by person, jadi orang ke orang, mulut dari mulut gitu aja. Tidak pernah beriklan biasanya di media apa itu ya, terbelakangan ini aja kami ada di FB gitu. Di Facebook ya. Di Facebook ya. Itu sebelumnya itu hanya dari mulut ke mulut gitu, istilahnya gitu. Ya, alhamdulillah berjalan. Ya, alhamdulillah marketing dari mulut ke mulut dari tahun 2001 sampai sekarang. Ya artinya gini, saya dengan dari mulut ke mulut dalam pikiran saya itu akan lebih up to date, karena saya mengutamakan adalah kepercayaan itu. Kalau mereka orang percaya, otomatis kan dia akan disampaikan ke teman, saudara semua. Kalau kita percaya dan baik kerja kita gitu. Tapi kalau kita jelek juga akan disampaikan jelek kan gitu. Nah, kita berusaha baik gitu, berusaha baik bisa dipercaya gitu. Akhirnya alhamdulillah. Gitu. Nah, bagus. Tapi dari tahun 2021 sampai sekarang masih eksis, alhamdulillah. Terima kasih. Terus itu Kang, cara kerja sistem AC mobil itu apa aja? Baiklah, pemirsa, saya jelaskan ini mungkin bisa akan biar bisa bergambaran ya para pemirsa yang punya mobil itu. Mungkin sebelum saya melangkah ke tip kerjanya dulu, mungkin saya perkenalkan dulu sistemnya. Ya. Sistem AC, pemirsa. Betul. Sistem kerjanya AC itu semua sama ya. Ya. Teknik dingin itu dari kulkas, ya. AC rumah, ya. sampai ke storage itu semua sama. Sama ya. Hanya yang membedakan itu adalah mekanikalnya dan kontrolnya gitu. Oh, gitu. Terus untuk kerjanya ya untuk mobil mungkin dari komponen-komponen itu harus kerja satuan. Gitu. Jadi di otomotif mobil itu ada 7 komponen utama itu kerja kesatuan. 7 komponen ya? Ya, 7 komponen utama itu. Komponen AC mobil ya? Apa aja tuh? Apa aja nih? Ya ini yang utama nih ya. Kompresor, kondensor, dryer filter, expansion valve, evaporator, freon, dan kontrolnya. Kontrolnya itu artinya operatingnya itu. Kontrolnya ya. Elektriknya, operating kontrolnya itu. Ya, itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Salah satu nggak berfungsi sesuai dengan standarnya, itu tidak akan menghasilkan dingin yang sesuai diminta. Salah satu komponen iya, betul. Nah, itu di mana? Kompresornya, atau di ekspansinya, atau di evaporatornya, salah satu komponen itu trouble, itu akan langsung AC itu blank gitu ya. Ya, artinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak bekerja itu dengan baik tuh sistem itu. Terus seringkali pertanyaan begini, dari iPhone atau sekarang WA itu, Pak AC saya nggak dingin. Nah, pertanyaan kan itu, apanya ya gitu. Itu paling bisa jawab, itu pasti nggak bisa jawab karena tanpa pengecekan dengan alat kita tidak akan bisa mengetahui. Karena dari dimana gitu ya. Karena 7 komponen utama itu tadi itu bekerja sama, satu kesatuan gitu. Jadi kalau masih tidak, yang untuk hal itu untuk pastinya harus silahkan datang ke bengkel kepercayaan Anda di mana itu. Nah, di situ dengan alat namanya meter gauge gitu. Nah, itu akan bisa tahu entah freonnya, entah kelistrikannya, entah ada masalah, itu pasti bisa diketahui dengan catatan. Betul, dengan catatan yaitu memang mereka yang ngecek tuh tahu sistemnya. Gitu. Jadi harus Anda tahu standarnya masing-masing karena semua komponen itu punya standar masing-masing. Gitu. Kalau dia mengetahui semua itu akan dapatkan hasil yang diinginkan. Itu teknik ini. Jadi misalnya kayak penyebabnya awal masalah itu apa nih kira-kira ya? Yang bikin pertama kali nih rata-rata, atau dryernya atau evaporatornya yang umum lah Kang,
yang pertama kali bermasalah itu apa kira-kira? Baik, saya jelaskan. Penyebabnya bermasalah untuk AC mobil Ya. itu adalah pasti permasalahan ketidaksesuaian dengan standar fungsinya. Tidak sesuai standar fungsi itu apa penyebabnya? Itu ada mungkin dari perawatan. Ya. Nah, seperti dari kondensor, kalau kita bicara kondensor, Ya. itu fungsinya kan buat pendinginan, buat kondensor mendinginkan freon supaya gas berubah ke liquid. Nah, kalau sistem pendinginan itu nggak sesuai dengan standarnya, artinya tidak akan menghasilkan sesuai dengan standar, tidak akan menghasilkan dingin. Nah, itu menyebabkan hal-hal seperti tidak sesuai akan merubah sistem. Tekanan di dalam itu makin meninggi kalau pendingin kondensasinya kurang bagus. Terutama adalah bocor kan penyebabnya. Bocor ya. Rata-rata itu bocor itu. Awal itu dari kebocoran kondensor. Bukan kebocoran, justru kondensor itu jarang bocor. Yang paling sering rawan itu adalah di selang dan evaporator karena itu adalah bagian part yang paling rawan atau tipis gitu ya. Yang sering bocor itu di evaporator dan selang. Apa penyebabnya? Biasanya adanya pemuaian suhu freon yang meningkat. Nah, pemuaian suhu yang freon meningkat itu apa penyebabnya? Salah satunya pendinginan kondensasi itu kondensor itu kurang sempurna. Nah, kurang sempurnanya itu bisa disebabkan oleh karena fan lemah. Fan lemah ya. Ya. Extrapen itu ya. Betul, extrapen itu motornya itu yang letaknya di depan. Betul, paling biasanya gitu ya. Posisinya ada yang di depan, ada yang di belakang. Gitu. Ya. Ada di belakang radiator, ada yang di depan kondensor itu. Ya. Nah, salah satunya fan. Kedua, kebersihan kondensor. Nah, kondensor itu kalau udah dipakai sekian lama akan debu-debu itu menempel di kondensor itu akan melapisin kondensor sehingga menyebabkan penyempitan sirkulasi udara itu juga mempengaruhi pemuaian freon yang tinggi sehingga menyebabkan terjadi kebocoran. Ya, yang saya katakan tadi part-part yang rawan itu akan cepat bocor seperti evaporator dan selang gitu. Ya. Betul. Itu yang utama menyebabkan kebocoran itu. Untuk mencegahnya itu untuk mencegah kebocoran itu perlu perawatan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, Kang? Bagus pertanyaannya. Jadi gini, apapun namanya komponen mobil itu ya pasti perlu perawatan. Perawatan. Karena mobil itu kan yang kita inginkan kan pasti nyaman dan aman kan. Ya. Nyaman dan aman. Kalau untuk nyamannya itu adalah di dalam itu pasti penyejuk kan, AC itu tadi. Untuk memperpanjang usia dari AC itu ya tentunya dengan perawatan. Ya perawatan kalau dilihat dari skala waktu itu susah ya, karena tergantung pemakaian juga ya. Jadi kita ambil patokan di kilometer aja. Oh, di kilometer ya. Jadi kilometer ya. Iya, jadi betul. Kalau misalnya kita tuh dalam 6 bulan nih kilometernya sudah 5.000, panjang banget ya. 6 bulan gimana? Oh, kalau untuk AC itu lebih panjang lagi. Oh, lebih panjang. Nah, karena begini. Untuk AC itu perawatannya kita ambil patokan kilometer. Ya. Kalau tidak pemakaian mobil juga tergantung pemakaian mobil rata-rata di mana. Kalau di kota kan kilometer nggak jalan, tapi AC jalan terus. Nah, sebetulnya standarnya kita yang bagus itu 50.000 kilometer. Nah, itu bikin general service. General service itu artinya begini, semua evaporator kalau belum ada filter evaporatornya turunin, terus kedua kondensor dibersihkan. Dikuras, diplasing, diganti oli kompresornya karena kompresor juga perlu pelumas gitu. Iya, jadi itu kompresor itu juga ada olinya, ukurannya ada. Ya itu ada ukurannya standar, tiap ini ada ini paling rata-rata 30 ml itu. Nah, terus itu untuk perawatan jangka panjang ya. Untuk jangka pendek yang rutin bisa dilakukan yaitu perawatan filter blower.
filter blower itu bisa mungkin 2 bulan 3 bulan sekali bisa dibuka, dibersihkan, disemprot dengan air. Kalau memang udah nggak memenuhi syarat diganti baru, juga itu harganya cukup murah kok. Iya. Harga terjangkau gitu. Wah, sangat terjangkau murah filter itu. Ya, gitu ya. Terus untuk satu lagi, untuk menjaga kebersihan evaporator maupun filter blower itu, ya, sama jaga kebersihan mobil dalam. Oh, iya, kabinnya ya. Betul, terutama di bagian mobil depan. gitu ya. Nah, bagian depan itu yang di kaki itu karpet itu, usahakan jangan ada debu. Karena dia ngisap udaranya kan dari sekeliling itu. Pemirsa, jadi kalau jaga kebersihan mobil ya 2 hari sekali lah ya. Iya, pokoknya itu gitu ya. Kita nggak bisa petokannya kalau tiap hari kok bersih ya bersih. Kalau mobilnya yang penting kelihatan ada debu kotor di depan itu, terutama itu dibersihkan aja buat menjaga supaya debu itu tidak terisap oleh blower. Sehingga kalau nggak ada filternya langsung ke evaporator, pada akhirnya bisa nyangkut di filternya. Kalau ada filter langsung kita iya, nanti kalau udah ke evaporator itu timbul sesuatu yang sangat dampak yang jelek sekali. Evaporator itu kan dia numpuk di evaporator, bisa timbul namanya kotoran itu, namanya juga lembab ya. Terus itu bersarang bakteri, kuman, itu gampang sekali berkembang, sehingga secara medis itu tidak sehat udara yang kita isi dari AC itu tadi. Makanya perlu perawatan. Paling lama 1 tahun itu diadakan pengecekan gitu. Filter gitu ya. Iya. Kalau filternya jangan 3 bulan sekali lebih bagus. 3 bulan sekali ya. Iya, itu dibersihkan lebih bagus gitu. Itu dibersihkan 3 bulan sekali. Ya seperti AC rumah kan ada filternya itu. Nah, kan itu tiap bulan kita bersihkan, cuci dengan air bisa. Filter sekarang bisa cuci dengan air, bersihkan, jemur. Kalau nggak ada jemur langsung pasang juga kering sendiri nanti begitu. Iya. Terus di bengkel Kang Wahid itu juga ready spare partnya untuk filter atau yang itu lain-lain. Kalau untuk spare part AC saya ready, artinya saya bisa mengondisikan untuk mengadakan semua tipe mobil apapun ya. Iya. Saya bisa menangani semua apapun mobil. Pekerjaannya di bengkel Kang Wahid itu rata-rata mobil apa ini? Saya untuk mobil itu semua CBU car juga bisa, build up to semua build car. Mobil ya, semua mobil yang ada di Indonesia insya Allah saya bisa, karena saya tahu sistemnya semua itu. Semua merek mobil ya. Iya. Asia, Jepang, Korea, build up itu semua bisa ya. Tadi bicara kenyamanan ya tadi itu. Bicara kenyamanan untuk mobil itu tadi itu dalam, terutama di AC. Nah, untuk mobil itu kan perlu juga keamanan. Kalau keamanan itu ada bagian masing, itu bagian sendiri itu. Saya tidak menangani itu, tapi ada mungkin saudara sekalian bisa saya rekomendasikan nih yang udah berpengalaman dan udah membuka cabang se-Indonesia. Mungkin ini progresnya ini se-Indonesia nih. Karena saya udah 20 nih. Jawa, Bali. Udah 12 cabang kalau nggak salah itu. Itu. Kalau kan Anda ingin tahu, beliau nih yang punya. Nah, ini ahlinya kaki-kaki untuk keamanan selama itu berkendara. Kalau kendaraan Anda kurang nyaman bagaimana nyetirnya atau limbung atau suspensinya, beliau nih ahlinya Bung Jono. Jantra kaki-kaki itu. Makasih Kang. Itu sampai di Bali sekarang kan. Progres Indonesia akan di ini. Makasih. Amin, mudah-mudahan terjaga gitu. Nah, ini kalian untuk kaki-kaki beliaunya ini udah enggak asing lagi. Insya Allah, amin. Kalau untuk kedinginan, kalau untuk AC, insya Allah saya bisa menggunakan apapun mobil Anda, keluhan Anda, insya Allah saya bisa nanganin. Gitu. Terus pelayanan di bengkel Kang Wahid apa aja? Pelayanannya apa aja? Ya, saya utamanya memang di spesialis saya di AC, hanya AC aja gitu. Bergaransi udah pasti gitu. Berapa lama nih kira-kira garansinya? Tergantung, saya paling 1 tahun. Oh, 1 tahun. Karena itu garansi spare part 1 tahun. Ya. Ada syarat berlaku? Ada. Apa yang 1 tahun itu apa aja itu? Itu barang baru. Iya. Kayak kondensor iya, tadi. semua yang baru, kondensor, kompresor, evaporator, semua yang baru itu tak garansi 1 tahun. Garansi terkecuali yang elektrik.
elektrik 6 bulan. Oh, garansi? Contohnya 6 bulan. Motor van itu kan dari sana pun garansi tidak ada, gitu. Tapi kami sebagai pelayan untuk kepercayaan saya bahwa itu barang saya bagus, saya berani ngasih garansi sampai 6 bulan. Sampai 6 Sekalipun bulan, dari kita dari supplier tidak ada garansi itu. Oh, Nggak ada garansi, tapi saya tahu itu barang itu barang bagus karena yang jual itu barang bagus. Iya. Jadi ini meskipun dari supplier nggak ada garansi, ada fasilitas dari bengkel ya. Iya betul. Bentuk apresiasi Betul. Saya buat kasih garansi. customer atau Betul. calon customer Betul. toran AC mobil, jadi apresiasinya ya bergaransi. Bergaransi. Luar biasa, keren. Terus Pak Wahid, ada cabang nggak ini toran AC mobil kira-kira? Sementara saya belum buka cabang karena masih fokus nanganin satu ini aja. Satu ini ya. Tapi progres kedepannya insya Allah saya memang ada rencana gitu. Sukses ya Kang ya. Harus. Amin, terima kasih karena doanya. ini toran AC berdiri dari tahun 2020 tahun 2000 ya. Ya 2000. Oh, tahun 2000 ya, Iya. tahun 2000 sampai sekarang ini yang bengkel-bengkel ya bengkel tetap loh, dan itu terpercaya. Nggak Ya, mungkin ya. kalau nggak terpercaya sampai bertahan sekian Dari puluh tahun. survei, ya, gitu. alhamdulillah dari survei di Google Map di apa itu masih bintang 5. Gitu ya. Ya Oh, itu customer yang ngasih Ya. yang ngasih itu ini customer. Tahankan Kang. Amin Terus insya Allah. komitmen dan konsisten di bidang pelayanannya, servisnya gitu lah. Amin insya Allah. Iya, iya. Ya emang kami mungkin ya manusia masih ada kekurangannya, masih ada kekurangan. Tetap saya akan berusaha yang terbaik, artinya memberikan buat customer saya itu yang terbaik, gitu. Terbaik, termurah. Itu pasti banyak senengnya itu. Pasti banyak Amin senengnya. amin. Insya Allah. Nih, oh ya Kang, ini kan tahun 2020 ini kan tahun apa ya? Dibilang tahun krisis, susah. Krisis, Ya, betul. zaman pandemi ini Iya, ya, ekonomi sempat down. Ini betul betul. bengkel gimana nih? Kemarin. Ya memang semua nggak hanya di bengkel aja ya, semua unit usaha itu ada dampaknya nih semuanya. Gitu ya. Termasuk bengkel. Tapi saya alhamdulillah masih bertahan, artinya masih bisa mengondisikan semuanya masih ya nggak turun-turun nggak banyak lah gitu. Gitu ya. Mungkin dari 10% gitu. Ya, paling Ya. sekian bulan Nah, ya, iya dulu karena ya. kami udah megang istilahnya langganan-langganan tetap itu tetap di tetap mereka minta pelayanan karena mereka juga masih Ya, ya. perlu itu gitu. Jadi dia nggak banyak ini penurunan. Kang, kalau misalnya AC mobilku trouble aku tak bawa ke Kang Wahid. Silakan dengan senang hati akan kami layani dengan baik gitu. Nah, terus jadi toran AC mobil udah berpengalaman sekian puluh tahun nih, wis menghadapin apapun, apalagi yang terakhir di tahun 2020 ngadapin tantangan ya, pandemi ini kan bener-bener ini ya manage ya. Ini harapan ke depan nih apa ini? Harapan ke depan di dunia otomotif Ya. ya tentunya kalau secara pribadi mungkin harapannya ya apa ya, kita mengharap itu ke depannya itu dunia otomotif itu lebih eksis dalam arti global gitu. Iya. Bahkan karena kita udah dengar kan masalah nanti ke depan itu mobil elektrik gitu Iya, semua. iya. Kan tetap ada AC-nya. Ya, tetap gitu ada lah. AC, Iya. kaki-kaki pun tetap Ya, hanya tetap beda ada, ya, penggerak. mobil listrik meskipun Tesla pun ya, Ya, itu juga ada tetap, teraknya, ya. gitu. Hanya Iya. tenaganya doang, penggeraknya yang berbeda kan itu. Iya, doang. iya, iya, Mungkin iya. yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu tetap eksis sampai mobil yang bagaimanapun ini. Boleh ikutin perkembangan lah ya. Iya, betul. Wes, Kita ikutinnya mobil perkembangan ke canggih depan itu. apapun, Iya. meskipun masih ada kompresor dan masih ada evaporator, Itu sama. tetap kita siap. Sama, Iya, di Tesla pun juga ada terot Iya. long terot Juga biarpun pakai elektrik ya masih perlu dia ban dengan perlu setir buat belok ya, masih kerjaan Anda tetap eksis. Oke, Iya. oke Kang, ini kayaknya cukup waktunya ya. Sudah terima kasih banyak nih atas kehadiran. Jadi pemirsa, ini tadi pengalaman-pengalaman Kang Wahid tentang AC mobil, udah berbagi edukasi tentang
cara ngatasinya atau cara-cara merawatnya gitu, berapa bulan sekali, berapa kilometer sekali. Jadi udah dijelasin. Jika masih belum jelas, langsung tadi di Jalan Madrasah gitu. Ya. Toran AC mobil di Google Map ada. Monggo diklik. Toran aircon atau toran ya, AC. Toran aircon atau toran AC mobil. Ya. Ya. Gini, mungkin saja kita perjelas sedikit ya. Mungkin penjelasan saya tadi ini sangat minim sekali, untuk penjabaran itu luas untuk AC mobil itu. Ya. Untuk saudara-saudara sekalian, kalau memang ingin memperjelas mengenai teknik AC mobil atau apapun keluhan AC mobil, bisa hubungin saya di FB-nya dibuka di situ AC bengkel. AC bengkel ya di Facebooknya ya, pemirsa ya. AC bengkel itu ada orang harapan saya. Baik, terima kasih Kang atas kehadirannya. Ya, jangan kapok-kapok nih. Nanti kita bisa yang session kedua atau session keberapa kita bisa ngobrol tentang AC mobil lebih dalam lagi. Terima kasih. Juga waktu sudah mendesak. Oke, pemirsa podcast Indonesia, ikutin Chandra Kaki-Kaki Podcast. Kami tayang di 1 minggu 3 kali. Ikutin terus. Terima kasih pemirsa.